Om Swastiastu, salam dan bahagia kembali Bapak Ibu Guru Penggerak semuanya. Perkenalkan, saya Iwayan Budi Mustike, calon Guru Penggerak Angkatan 8, Kabupaten Klungkung, Bali, instansi SMA Negeri 1 Atap Lembongan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.3, visi Guru Penggerak dengan inquiry apresiatif dan kanvas pakja. Adapun visi saya di sini sebagai visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi peserta didik tangguh yang berakhlak dan berkarakter serta berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan untuk aksi nyata visi guru penggerak, di sini saya kaitkan dengan beberapa materi, yaitu yang pertama terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, terkait dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Yang ketiga, terkait dengan kanvas pakja. Yang keempat, terkait dengan paradigma inquiry apresiatif. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, terkait dengan bagaimana pengembangan pola profil pelajar Pancasila. Setelah saya selesai mengkaitkan kelima materi tersebut berdasarkan prakarsa perubahan, di sini ada pun prakarsa perubahan yang saya wujudkan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun dalam kegiatan aksi nyata ini, yaitu yang pertama meningkatkan iman dan takwa serta membina anak mulia peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi agar dapat meningkatkan penguasaan iptek peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kemandirian. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan pendidikan yang berkarakter serta memiliki wawasan global. Dan saya akan lanjutkan terkait dengan tahapan aksi nyata dari guru penggerak yang saya akan lakukan, yaitu yang pertama, adanya perencanaan. Yang kedua, adanya tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, adanya tahap refleksi. Tahapan perencanaan. Adapun yang saya lakukan di sini, yaitu yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah dan wakil sekolah. Yang kedua, konsultasi dengan rekan sejawat pengampu mata pelajaran yang sama. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan yang ahli dalam ilmu teknologi. Tahapan pelaksanaan aksi nyata. Tahapan pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan ini disesuaikan dengan tujuan dari aksi nyata visi guru penggerak, yaitu aksi nyata yang pertama meningkatkan iman dan takwa serta membina anak mulia peserta didik. Adapun aksi nyata yang saya lakukan, yaitu yang pertama bagaimana penerapan 5S, salam, senyum, sapan, sopan, dan santun. Dan yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah selesai pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian bersama untuk meningkatkan iman kita ke Tuhan yang Maha Esa. Tahapan pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan ini disesuaikan dengan tujuan dari aksi nyata visi guru penggerak, yaitu aksi nyata yang pertama meningkatkan iman. Aksi nyata pembelajaran di kelas terkait dengan tujuan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi. Yang pertama, menggunakan media dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari informasi melalui HP dalam penugasan kerja, baik secara individu dan kelompok. Kedua, memanfaatkan aplikasi dalam memberikan pretest dan post-test sehingga siswa bisa menggunakan HP dengan baik. Yang terakhir, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan HP. Pangan jadi. Halo semuanya, kami siswa dari SMA Negeri 1 Atap Lembongan ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Budiani Jati Dewi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Imade Putra Yawan, absen 9. Nama saya itu ada Yulanda Laguna, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nikita Sudiasen, absen 15. Perkenalkan, nama saya Ikaden Ibuna Mata, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nikita Sajitra Kusuma Putri, absen 21. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan keamanan Indonesia. Nah,
Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu advokat atau pernah mendengar kata advokat? Apakah kalian tahu apa saja persyaratan untuk menjadi seorang advokat? Apa sajakah kewajiban dan tugas advokat? Mari kita bahas bersama-sama. Advokat memiliki pengertian yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum kepada orang yang berhubungan terkait dengan penyelesaian suatu kasus permasalahan atau suatu kasus hukum. Ayo masyarakat, jaga ketertiban. Terus gimana ya? Ya, membantu masyarakat lah. Ya, kami sebagai masyarakat biasa atau masyarakat umum, ya terkait dengan keamanan. Aksi nyata yang ketiga sesuai dengan tujuan dari aksi nyata, yaitu murid yang mandiri. Di sini yang pertama mandiri dalam mencari informasi, mandiri dalam mencari sumber pelajaran melalui HP, dan yang ketiga mandiri dalam mengerjakan tugas. Aksi nyata yang terakhir adalah menumbuh kembangkan pendidikan yang berkarakter serta memiliki wawasan yang global. Adapun yang bisa dilakukan yaitu yang pertama melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yang kedua peduli terhadap lingkungan, dalam hal ini kebersihan lingkungan, yang ketiga peduli kesehatan, di sini bisa dimaksimalkan dengan adanya gerakan Sabtu Sehat, dan yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan perlombaan. Demikian tadi aksi nyata yang bisa disampaikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan refleksi, di mana dalam tahapan refleksi ini saya mencari tahu bagaimana kelebihan dan kelemahan terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk dapat diperbaiki dan dikonsultasikan baik itu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan warga lingkungan sekolah yang lainnya untuk kemudian ditindaklanjuti. Demikian aksi nyata yang saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi pelajar peserta didik dan mewujudkan tujuan dari aksi nyata yang telah dibuat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.